menit habis itu selesai balik lagi tuh oke aja. Itu trik kalau aku sih harus dilampiaskan. aku di lift biasanya. Ditahan-tahan terus nanti nggak kuat. Oke, berarti ini ada nggak tips dan berarti ini ada nggak tips dan trik buat survive di IGD? Yang pertama tadi itu ya tepat waktu, kasihan teman-teman kalian yang sebelumnya. Terus hindari ngomong kasar, ngomong kotor. Ngomong kotor apa ya, Bu? Ngomong kotor kayak misalnya kok temen cuma segini. Nah, aku Loh, pernah kok sepi? Kalau sepi itu dateng loh saya pernah itu. Ngomongnya kok sepi. Kok cuma segini? Tumben. Kalau saya ngomong tumben dong. Tumben itu udah langsung kayak tiba-tiba, dan itu pas di akhir shift. Jadi pas pas di akhir shift pas kita mau pulang malah ada banyak. Tapi akhirnya kita nggak sih pas kita iya biasanya shift gitu langsung pasien tiba-tiba biasanya gitu. Aku tuh pernah kan yang jaga malam ini jam 10 kita harusnya pulang. Nah, itu udah setengah 10 ada yang datang nih kecelakaan. Nah, rame kan itu. Akhirnya aku pegang lah satu pasien, terus dia tuh ada luka robek di kepala. Akhirnya aku jahit sendiri. Terus kan seharusnya dia tuh diinjeksi anti tetanus. Karena aku sendiri masih hektik, masih ada perdarahan, kan aku berhentiin perdarahannya. Jadi belum sempet ini injeksi. Terus pas hektingku pas sudah selesai langsung dia kejang, terus kita panik. Tapi untungnya dibantu sama sama perawatnya udah ada lah, pasien yang lain yang udah selesai, akhirnya dibantu. Akhirnya aku bisa pulang. Jadi aku yang harusnya pulang jam 10 jadi pulang setengah 12. Itu biasanya terjadi. Jangan ngomong kotor. Ritual ada ritual pernah denger gitu. Iya, taunya tuh yang keramas sebelum berangkat IGD. Aku melakukan itu sesungguhnya. Ngefek nggak? Aku nggak tahu ya. Maksudku aku kan ngelakuin ritual tuh, aku sampai beli lulur khusus buat pas IGD. Bayangin aku selalu luluran, selalu keramas sebelum IGD. Cuma emang enaknya sih seger aja. Cuma kalau untuk yang untuk yang pasien datang atau enggaknya itu sama aja. Kalau menurutku nggak berkurang atau gimana, tapi kalau menurut orang-orang nggak ngefek katanya. Iya. Aku kurang Aku sih rasain, enggak. tidak signifikan. Ya melakukan ritual kayak gitu sih. Aku ngelakuin tapi nggak Aku signifikan. ngelakuin tuh kayak nggak signifikan gitu loh. Jadi ya udah dibuat treat aja, maksudnya kalau misalnya kalau kita mandi bersih sebelum kayak gitu kan enak, badannya enak, itu aja sih. Jadi wangi. Wangi atau bau? Aku tuh sebenarnya bau, bingung loh, aku gitu sebenarnya ya. bingung ya. Yang membawa itu yang wangi atau yang bau? Bau. Soalnya aku Gimana sudah bau? wangi aja. Aku sudah wangi aja orang-orang bilang itu bawa. Itu bukan wangi mandi. Jadi Itu wangi beda. setiap Ya. kamu jaga dan itu sepi berarti kamu wangi. Meskipun kamu nggak mandi. Masa kamu baru tahu? Dia nggak mengalami. Dia mengalami itu Oh, buat iya. buat shiftnya dia yang berjam-jam itu. Oh iya. Nggak ngefek. Aduh, iya. Nggak ngefek. Kayak gitu kalau shift-shiftan baru mungkin terasa efeknya. Biasanya sih mesti kalau ada yang biasanya jaga ini sepi, tiba-tiba ada si A datang dan rame, langsung dikatain bau lu. Lalu Koktail ya. tergantung dari Tapi nggak temannya juga sih. juga ya. Tergantung tergantung jaga. partner jaga itu biasa. Sama dokter yang jaga. Sebenarnya semuanya partnernya. tergantung takdir ya. Gitu sebenarnya nggak ngefek kok, nggak ngefek. Aduh. Berarti perlu doping banget ya. Stamina Aku suplemen. Enggak. Enggak doping anu sih, kayak gimana sih doping? Kalau aku Doping. minum imbus. Minum suplemen gitu. Pakai koyo. Aku bener-bener pakai di punggung, di kaki. Aku pakai setelah kamu bilang suruh pakai koyo itu. Aku Enak banget loh itu. Aku baru rasanya. tahu setelah Enak ya? aku baru pasaran, baru aku pakai. Padahal sudah melewati GD berapa. Terus kayak oh ini rasanya. Enaknya di sini, sini, Iya, sini. di betis. Penting banget di betis. Dan aku selesai bedah. Kalau aku jaga bedah itu kayak bener-bener hampir nggak bisa berdiri di rumah tuh. Kayak coba popoe kakinya. Sebenarnya kalau badan tuh kayak kuat-kuat aja, kaki buat berdiri tuh kayak Apa ya? Gimana caranya membedakan pasien datang dia itu nggak sadarnya karena reaksi konversi atau nggak sadarnya karena beneran misalnya dia shock.
pura-pura RK nggak juga. pura-pura sih. RK itu RK itu itu apa ya, oh iya. kondisi patologis yang disebabkan oleh kelainan psikologis gitu. Jadi misalnya kayak tadi saya habis putus sama pacarnya, pernah itu putus sama pacarnya, tiba-tiba sakit perut lah, tiba-tiba pusing lah, pingsan, pas tanya habis putus sama pacar. Lo bener apa enggak? Iya. Kalau aku intinya dia kelahi sama orang tuanya, terus dia datang pingsan. Pasien-pasien psikiatri gitu Aku juga pernah kayak gitu. yang Terus- mau ngomong. Biasanya nggak mau bangun juga, bahkan akhirnya sampai di Oh iya, cara Nyeri. gini itu cara bedainnya. jadi rangsang nyerinya harus bener-bener dinyeriin kayak gitu. jahat. Ada rasa nyeri juga. Terus kalau shock, biasanya pasien yang shock itu kan kelihatan ya dari tanda-tanda mentalnya gitu. Akal Biasanya Ya, capek, seru, tidak untuk diulang. kalau diulang Tapi aku suka ide. ya nggak apa-apa, kan nggak apa-apa. SPIM kan sekarang ada spesialis emergency Iya. medicine, maybe that's for you. Kan nggak harus semuanya. Jadi kalau selama koas tuh yang punya tuh dari dokter dosen kita bilangnya kalau pas preklinik kan kalian masih bisa ke kajian, ke pengajian buat nimba ilmu, tapi pas koas kan waktunya kayak terbatas. Jadi pas kita pengajian atau menimba ilmu tuh dari pasien, maksudnya ilmu agama tuh bisa dapat dari pasien, kayak cerita-cerita sedih, mungkin kita lihat orang yang di bawah kita, keadaan di bawah kita, jadi kan kayak refleksi diri, evaluasi diri. Iya, aku tuh berkesan di GE itu waktu pas koas bedah ya, pertama kali jahit itu aku seneng banget. Aku pertama jadi itu diajarin sama bapak-bapak. Dulunya beliau di Iya, Pak itu ya, Pak itu, bapak yang baik hati itu. Pak yang baik Bapak yang baik hati, jadi diajarin. Jadi awalnya aku tuh kan asisten, tapi tiba-tiba udah mulai, gitu kan. Tahu, tapi kan nggak pernah ke kulit gitu. Hanya terus kayak tanganku keturunan dinaik-naikin gitu. Oh ya Pak, ya Pak. Jadi langsung pede di situ. Pas kamu tas gimana? Acting pertama aku bibir. Acting pertama bibir. Iya, kasihan ya. sama dokter Isyip waktu itu. Itu kayaknya ya udah cukup deh. Udah panjang kali berkali tinggi berbusa-busa. Makasih ya udah dengar ocehan kita. Iya. Ya gitu teman-teman, share kita tentang IGD dan tetek bungenya itu ya, semoga kalian terhibur. Buat adik-adik yang kalian juga kedokteran yang mau koas, semoga ini share-sharenya ini bisa manfaat lah ya. Kalau yang bukan kedokteran ya nggak apa-apa kan, cerita-cerita kita juga menarik. Nanti kalian kalau mau bagi cerita bisa komen di bawah. Jadi kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya dan juga komen di bawah kalau kalian mau request apa cerita-cerita selanjutnya. Dan juga share ke teman-teman kalian tentang cerita-cerita koas atau kalian yang mau masuk koas ya. Dan subscribe channel ini biar aku semakin termotivasi buat bikin video lain yang menarik buat kalian. Oke. Bye bye. Cut Juseo.